Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Rusdianto, STMT. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan akhir penelitian dosen muda tahun 2003 dengan judul perancangan antena array dual band berbasis asymmetric insert fit untuk aplikasi 5G pada spektrum midband. Pengusul pada penelitian ini diantaranya saya sendiri, Dian Rusdianto, STMT, beserta Ibu Dr. Dian Widya Astuti, STMT. Secara umum, penelitian ini mengambil topik besar dari salah satu mata kuliah di program studi teknik elektro Universitas Mercu Buana, yaitu mata kuliah antena dan array. Latar belakang penelitian ini diantaranya pengembangan teknologi 5G, di mana sebagaimana kita ketahui, teknologi 5G walaupun sudah diuji coba di beberapa negara, namun masih memiliki peluang untuk dikembangkan baik dari sisi hardware maupun dari sisi software. Penelitian ini fokus pada pengembangan dari sisi hardware, khususnya pada bagian antena. Antena yang akan dirancang pada penelitian ini berupa antena yang dapat beroperasi pada dua frekuensi atau dual band frekuensi, yaitu pada frekuensi midband. Untuk diketahui, frekuensi 5G memiliki beberapa area, diantaranya area low band yang beroperasi di bawah 2,1 GHz, midband yang beroperasi di frekuensi 2,6 dan 3, GHz, serta frekuensi millimeter band yang beroperasi pada frekuensi 26 GHz ke atas. Penelitian ini menarik untuk diteliti lebih lanjut karena dengan mengajukan dual band antena membutuhkan beberapa teknik. Nah, teknik ini mengembangkan beberapa teknik yang telah dilakukan sebelumnya, seperti teknologi insert fit. Teknologi insert fit sebagaimana yang bisa dilihat pada gambar, yaitu memberikan dua celah pada sisi area feed atau feeding line pada antena. Nah, penelitian ini memiliki tantangan yang cukup menarik, yaitu bagaimana menghasilkan dual band atau dua frekuensi yang bisa beroperasi pada frekuensi 2,6 GHz dan 3,5 GHz, serta nanti akan dilakukan pengembangan pada sisi gain, yaitu dengan melakukan metode array. Tinjauan pustaka pada penelitian ini terutama kita melakukan beberapa basic informasi tentang teknologi 5G dan spektrum midband yang ada di referensi 1 dan referensi 2, serta teori dasar antena di referensi 3. Lalu kemudian kami juga mencari referensi utama dalam meningkatkan gain dan bandwidth dari suatu antena. Dan yang paling penting dan cukup fokus pada penelitian ini yaitu tentang metode dual resonan atau dual band antena, maksudnya dual band frekuensi yang ada pada referensi 8 sampai 9, serta pengembangan lebih lanjut dengan metode array pada referensi 12 sampai 14. Metode penelitian ini dapat dilihat pada diagram alir yang terletak pada gambar di samping, di mana terdiri dari perancangan dan simulasi. Pada proses perancangan dan simulasi diawali dengan perhitungan dimensi antena. Antena yang dirancang berupa antena dalam bentuk atau struktur persegi panjang yang memiliki lebar dan panjang. Antena patch persegi panjang dengan insert fit simetris akan menjadi desain utama seperti yang dilihat pada gambar sebelumnya, yaitu ketika antena berbentuk persegi panjang dengan satu saluran pencatu, lalu kemudian ditambahkan celah pada sisi kanan dan sisi kirinya. Lalu kemudian dilakukan pengembangan insert fit dalam posisi yang asimetris atau tidak simetris untuk menghasilkan dual band frekuensi. Selanjutnya dilakukan implementasi array dengan jumlah elemen 1x1x2 untuk array yang pertama, lalu kemudian dikembangkan menjadi 2x2 elemen. Hal ini untuk melihat
peningkatan gain yang dihasilkan dari masing-masing mode array. Material yang digunakan berupa substrat diorit 5880 dengan konstanta dielektrik 2,2 dan ketebalan 1,575 mm. Untuk patch dan ground menggunakan copper atau tembaga, sedangkan konektor menggunakan SMA female. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, metode yang digunakan berupa desain atau struktur persegi panjang. Namun kami juga mengembangkan metode berupa slot yang terletak di sisi atas selain dari proses asimetrik pada sisi insert feed. Untuk perhitungan dimensi antena dapat dilihat dari persamaan-persamaan di sampingnya, di mana W merupakan width ya atau lebar dari struktur persegi panjang, sedangkan L untuk mencari length atau panjang dari dimensi. Untuk lebar saluran persatu ya dapat dilihat dari simbol WF ya atau lebar dari saluran persatu dengan persamaan-persamaan yang terletak di samping. Berikut adalah geometri dari pengembangan antena, di mana antena 1 merupakan basic dasar berbentuk rektangular tanpa adanya asymmetric insert feed dan slot di atasnya. Kemudian antena 2 kita namai dan menjadi basic dari antena yang akan dikembangkan pada proses array, atau kita sebut antena 3 pada proses 1x2 dan antena 4 untuk array 2x2. Untuk konfigurasi feeding array-nya menggunakan metode feeding quarter wave transformer, di mana memiliki impedansi 50 ohm untuk besar atau lebar saluran persatu pertama, lalu kemudian diikuti lebar yang lain dengan 70,7 ohm dan 100 ohm. Untuk konfigurasi array 2x2 dapat dilihat pada gambar di samping dengan berbagai simbol-simbol dari ukuran dan tabel menjelaskan besaran dari jarak ataupun dimensi dari geometri yang dipaparkan pada gambar tersebut. Hasil penelitian dapat dilihat pada gambar berikut, di mana kita bisa lihat pada sisi kiri perbandingan S parameter ya yang membandingkan nilai S11 antara dua antena, yaitu antena 1 dan antena 2. Antena 1 terlihat hanya memiliki satu frekuensi resonan yang disimbolkan pada garis titik-titik merah. Sedangkan antena dengan proses asimetrik dengan slot di atasnya menghasilkan dual band frekuensi yang terletak di 2,6 dan 3,5 GHz. Hal ini membuktikan proses asimetrik ini telah berhasil menghasilkan dual resonan. Untuk mengetahui gain antena 2 dapat dilihat dari nilai pola radiasi yang terletak di samping, di mana pada frekuensi 2,6 GHz menghasilkan 5,38 dBi dan pada frekuensi 3,5 GHz menghasilkan 6,27 dB. Selanjutnya, hasil pengembangan geometri itu kita juga membuktikan nilai S parameternya untuk mengetahui fenomena yang terjadi ketika dilakukan penambahan array atau penggunaan metode array. Dari gambar perbandingan S parameter terlihat tidak begitu jauh signifikan pada sisi nilai S satu-satunya, yang hanya terlihat pada sisi kedalaman nilai S11 khususnya pada antena 3. Walaupun demikian, hal ini tidak berpengaruh terhadap fungsi ataupun target dari nilai S11, yaitu semua atau ketiga mode ini telah berhasil mencapai minus 10 dB untuk setiap frekuensi baik di 2,6 maupun 3,5 GHz. Untuk perbandingan frekuensi, karena antena 2 telah dipaparkan sebelumnya, maka pada slide kali ini akan dipaparkan gain antena 3 dan antena 4. Terlihat
Dengan frekuensi yang sama di 2,6 GHz, antena 3 memiliki frekuensi yang lebih rendah dibanding antena 4. Begitupun di frekuensi 3,5 GHz. Secara keseluruhan, gain ini meningkat kurang lebih sampai 3 dBi. Jadi kita bisa simpulkan bahwa proses array ini telah berhasil meningkatkan gain antena. Dan kemungkinan atau bisa dipastikan jika kita meningkatkan elemen pada mode array bisa menghasilkan gain yang lebih tinggi lagi. Berikut merupakan perbandingan hasil penelitian di mana penelitian ini dibandingkan dengan beberapa penelitian yang sebelumnya. Dapat dilihat penelitian menggunakan asymmetric inset fit dapat menghasilkan dua band frekuensi jika dibandingkan dengan referensi 8 yang menggunakan symmetric inset fit yang menghasilkan single band di frekuensi 3,5 GHz. Pada perbandingan hasil penelitian ini dapat dilihat perbedaan metode yang digunakan dari masing-masing referensi dengan band yang berbeda dan frekuensi yang berbeda dan menghasilkan gain yang berbeda. Pada tabel dapat dilihat penelitian ini mengajukan metode yang berbeda dengan band, frekuensi, dan gain yang dihasilkan juga berbeda. Pada penelitian ini telah berhasil menjanjikan perancangan antena microstrip yang menghasilkan dual frekuensi resonan dengan metode inset fit yang asimetris, terutama pada frekuensi midband yaitu di frekuensi 2,6 GHz dan 3,5 GHz. Sedangkan metode array juga telah berhasil mencapai gain yang tinggi pada dua frekuensi tersebut, khususnya pada frekuensi 3,5 GHz yang menghasilkan 13,1 dBi. Jadi secara keseluruhan metode inset fit telah berhasil, inset fit yang tidak simetris telah berhasil meningkatkan dua band frekuensi, sedangkan metode array telah berhasil meningkatkan gain antena yang mampu bekerja pada frekuensi 5G. Berikut adalah referensi yang digunakan pada penelitian ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.